Hai, welcome in my space, ya kan, bareng sama gue Seekor Zil. Dan biasanya gue ngobrol sama orang-orang banyak, nggak banyak sih, ya maksudnya gonta-ganti gitu di podcast gue di Bersama Siapa. Dan sudah dibilang beberapa bulan ini udah nggak aktif, tapi gue mau mencoba aktifin lagi. Selanjutnya gue bakal ngasih tahu gue udah cukup lama juga mendengar konspirasi tentang film kartun, dan kayaknya menarik gitu kalau diobrolin ke sini. Kalaupun gue salah, tolong dikoreksi, tulis di kolom komentar di bawah. Kalaupun mau berdiskusi, boleh silakan. Karena kayak gue melihatnya kayak menarik gitu membicarakan ini. Yang mungkin gue bakal bikin video yang nggak cuma tentang konspirasi film, musik dan sebagainya, tapi ya apapun itu kayak kita obrolin di sini kayak asik gitu ya kan. Oke deh, mari kita bahas. Let's go. Yang pertama itu ada Scooby-Doo. Yes, siapa sih yang nggak tahu tentang film kartun ini kan, serial kartun ini Scooby-Doo, where are you? Yeah. Karakter si Shaggy dalam kartun Scooby-Doo ini katanya berita-beritanya yang beredar di luar sana itu katanya dia itu menggunakan sebuah obat-obatan terlarang, yaitu ganja. Yes, karena di beberapa episode-episodenya itu ada si Shaggy itu lagi ngerokok. Nah, orang-orang yang menonton bahkan fans-fansnya itu mengakui kalau rokoknya itu sebuah marijuana atau sebuah ganja. Dan kenapa bisa orang-orang berspekulasi seperti itu? Karena setelah si Shaggy kayak mengisap ganja tersebut atau lagi merokok tersebut, ya kan, dia itu berhalusinasi. Pada akhirnya dia itu berhalusinasi bahwa anjing peliharaannya itu bisa berjalan seperti manusia dan bisa diajak ngobrol seperti manusia. Katanya sih begitu. Ya kita nggak ada yang tahu, tapi ya mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Jadi si Scooby-Doo ini, anjing peliharaannya itu bisa ngobrol itu karena hasil dari halusinasinya si Shaggy tersebut. Menarik. Gimana menurut lo? Benar atau tidak, ya kita tidak pernah tahu ya. Dan yang selanjutnya itu yang kedua itu ada Marsha and the Bear. Ya kan, Marsha and the Bear. Nah, kalau si Marsha ini katanya ya, ceritanya konon katanya itu adalah sebuah film kartun yang diangkat dari kisah nyata seorang anak yang sudah meninggal. Wow, kenapa ya sering kayak gitu ya? Mungkin dibuatnya itu sangat semenarik mungkin sehingga anak-anak Indonesia atau anak-anak yang menontonnya itu kayak lucu. Emang lucu, tingkahnya konyol ya kan, tapi ya tetap lucu gitu, seru aja ditontonnya gitu. Dan si Marsha ini konon katanya ceritanya itu diambil dari kisah nyata yang dimana seorang anak perempuan bernama Marsha itu yang sangat menyukai sirkus nih. Si Marsha ini, anak perempuan ini suka banget sama sirkus. Nah, suatu hari suatu ketika ada acara sirkus di dekat rumahnya. Nah, di dekat rumahnya itu akhirnya si Marsha itu mengajak dan meminta ke orang tuanya, Ma, tolong dong ma, ayo dong nonton sirkus ma, aku suka banget sama sirkus. Ya pokoknya si Marsha itu mengajak orang tuanya dan meminta orang tuanya untuk menonton si acara tersebut. Nah, pas mereka pergi nih, ke acara tersebut, pas lagi nonton acara sirkus tersebut, ternyata si Marsha nih tiba-tiba nggak tahu kemana dan diketahui dia itu lari ke belakang panggung untuk menemui hewan-hewan di dalam sirkus tersebut. Nah, si Marsha ini kan namanya masih bocah ya. Dia tuh nggak tahu kalau hewan-hewan di belakang panggung itu, hewan-hewan buas itu tidak selucu itu dan tidak sebaik di film-film kartun gitu. Mungkin karena dia berpikirnya kayak, wah ada beruang, ada macan, ada apa segala macam. Dan akhirnya dia nyamperin ke belakang panggung dan secara nggak tahu gimana, pokoknya si Marsha tersebut masuk ke dalam kandang beruang. Ya, wassalam kalau kayak gitu. Akhirnya orang tuanya pas mencari dan akhirnya menemui di belakang panggung, ternyata dia sudah meninggal di
diserang sama beruang tersebut kayak gitu. Dan akhirnya orang tuanya pas pulang itu kayak stres, depresi dan sebagainya melihat si Marsha dengan sosok yang udah nggak karuan. Akhirnya orang tuanya stres, depresi dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Wow. Dan akhirnya si Marsha tersebut diangkat jadi sebuah serial kartun. Nah, karena si orang tuanya depresi dan stres bunuh diri, makanya di serial kartun Marsha tersebut tidak dikasih tahu atau tidak ditunjukkan bahwa si Marsha itu punya orang tua. Gitu katanya. Tapi kalau ngomongin tentang kayak gitu, gimana ya? Ya mungkin berarti kalau emang itu adalah sebuah kisah nyata dan sebuah kisah yang beneran terjadi, mungkin untuk para orang tua mungkin harus tetap hati-hati ya menjaga anak-anak ya, karena kan kadang anak kecil tuh suka ada yang hyperaktif banget, yang lari sana lari sini gitu ya. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Amit. Ya pokoknya tetap dijaga gitu kan. Kalau misalnya mau nonton sirkus, mau nonton apapun itu atau lagi ke acara-acara tersebut, tetap dijaga si anaknya kayak gitu ya kan. Selanjutnya itu adalah Mickey Mouse. Wow, Mickey Mouse itu buatan dari Walt Disney ya kan. Di Mickey Mouse ini pertama kali tayang atau pertama kali dibuat itu pada tahun 1930. Ya walaupun dengan animasi yang seadanya dan ala kadarnya, akhirnya si Mickey Mouse ini terbit dan ada di mata kita semua kayak gitu. Nah, si film Mickey Mouse sendiri ini dibuat 1 tahun sebelum periode depresi besar di dunia, yang mengakibatkan depresi ini mengakibatkan finansial di dunia ini semuanya turun drastis dan akhirnya semua orang depresi. Bahkan negara-negara berkembang, negara-negara maju semuanya tuh lagi pada turun, dan dampaknya itu atau impactnya itu kena ke kota-kota besar yang ada di seluruh dunia kayak gitu. Dan akhirnya banyak orang yang mungkin udah nggak kuat menjalani hidupnya dan memilih untuk bunuh diri segala macam. Nah, terbitlah si film kartun Mickey Mouse ini, ya kan? Makanya di film Mickey Mouse ini beberapa episode itu banyak karakternya yang menunjukkan kalau dia itu bunuh diri. Ternyata sedalam itu ya kartun-kartun. Nah, selanjutnya itu yang kita tahu dan yang pastinya kita tahu dan udah banyak yang kita tahu. Waduh, kita tahu. Ya pokoknya udah banyak yang kita tahu, yang kita sering nonton, yang bahkan pernah dicekal di TV gitu kan. Kartun itu adalah SpongeBob SquarePants. Siapa yang nggak tahu SpongeBob SquarePants ya kan? Nah, si SpongeBob SquarePants ini adalah sebuah kartun yang lucu banget. Emang kalau kita lihat tuh lucu ya, menarik, konyol, dan kayak kalau nonton dia tuh kayak udah punya ciri khasnya sendiri per karakternya, karena kan dari segi warnanya aja itu udah cukup menarik perhatian kita, kayak kuning, pink, biru, putih, merah dan sebagainya tuh kayak mereka tuh punya identitasnya masing-masing gitu. Dan di karakter-karakter sendiri ini diambil dari hewan-hewan atau bahkan kayak ya SpongeBob itu apa ya? Spons gitu ya, buat cuci piring gitu kali ya. Ya pokoknya kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi siapa yang tahu kalau kalau film kartun SpongeBob ini adalah upaya untuk menghidupi pulau yang apa bisa dibilang ya, pulau yang hancur karena radiasi nuklir gitu kan. Jadi kayak seolah-olah pulau yang udah hancur ini karena dulunya ini pulau namanya apa ya? Pulau Karang Bikini Atom. Dulunya ini tempat tes atau tempat dicobanya nuklir di dunia. Jadi di pulau ini dicoba, akhirnya makanya kan suka ada tuh kalau misalkan si SpongeBob meledak apa coba suka kayak gitu tuh. Nah, itu tuh pulau si Bikini Atom ini adalah sebuah pulau yang dihancurkan menggunakan nuklir itu gitu, untuk ngetes si nuklir ini meledak dengan sempurna atau tidak gitu. Nah, di pulau tersebut akhirnya ada satu orang kayak berpikir kayak kayaknya dari pulau yang hancur ini bisa dihidupkan kembali menjadi Bikini Bottom gitu. Akhirnya dinamakanlah Bikini Bottom dan hiduplah SpongeBob beserta warga-warganya, warga-warga Bikini Bottom yang kelihatannya konyol, kelihatan yang ngeselin, yang aneh-aneh gitu kan. Beda-beda, ikan bisa jalan gitu, kepiting bisa jalan. Emang kepiting bisa jalan ya? Yang kepiting jalannya nggak maju, miring gitu kan. Apalagi ya, Spons bisa jalan, Gurita bisa main klarinet. Wow. Ya pokoknya kayak gitu kurang lebih cerita SpongeBob. Nanti kita bakal kupas lebih tuntas lagi ya kan. Nah, yang terakhir itu adalah Tom and Jerry. Yes,
siapa sih ini? Kartun legendaris banget ini dari gua masih SD kayaknya, masih SD atau bahkan masih TK. Ini udah ada kartun nih, tuan ini kemana-mana parah. Tapi ternyata di balik lucunya, serunya si Tom and Jerry ini banyak tersimpan, bukan banyak sih, ada tersimpan sebuah cerita yang sebenarnya ini adalah sebuah konspirasi. Wih, ya kan? Tapi emang kalau ngelihat ngebahas tentang si Tom and Jerry sendiri ya, Tom and Jerry itu kayak buah kartun yang menariknya tuh ngeselin juga. Apa ya bisa dibilang ya, pokoknya semuanya tuh ada situ, kayak ngeselinnya, lucunya, menarik. Dan kita berpikir kayak sebenarnya kalau nggak ada konspirasi ini pun kita berpikir hal-hal yang wajar aja gitu kan. Kayak ya kehidupan nyata pun kucing dengan tikus itu kan saling menyerang ya. Gue nggak tahu ya, tikus menyerang, kadang suka menyerang sih. Gue pernah lihat si tikus itu kadang suka ngejailin si kucing gitu kan. Akhirnya si kucingnya nyergap gitu kan. Dan akhirnya ya seperti itulah terjadinya. Tapi di balik si kartun Tom and Jerry sendiri ini simpan sebuah cerita di dalamnya, yang dimana bisa dibilang ini adalah sebuah propaganda Nazi. Wih. Nah, jadi pada saat itu terbentuk si Tom and Jerry ini. Kalau kata ceritanya sih kurang lebihnya si Tom dan Jerry ini mewakilkan anggota-anggota militer. Nah, kalau si Tom sendiri ini nama lainnya itu, nama aslinya itu prajurit itu namanya itu Thomas, kalau nggak salah. Thomas itu dari negara Inggris, prajurit negara Inggris katanya. Terus kalau si Jerry ini nama lain itu Jerry's, itu adalah prajurit negara Jerman, yang dimana katanya si Thomas ini selalu menyerang, atau si kucing ini selalu menyerang si tikus, si Jerry's-nya ini, dan si Tom ini nggak pernah bisa menang gitu, karena si Jerry's itu menang ya. Kita nggak tahu lah kalau ngebahas tentang kayak gitu, kadang suka sulit juga ya. Jadi kayak gitu sih, konon katanya sih kayak gitu. Dia jadi kayak si Tom ini selalu nyerang si Jerry, tapi si Jerry selalu punya akal untuk kebales si Tom, dan akhirnya si Tom ini kalah. Emang kalau di filmnya kan kayak gitu ya, cuman di kehidupan nyatanya ya. Dan banyak orang percaya, dan banyak yang menonton itu percaya bahwa Tom and Jerry itu untuk menyindir peperangan yang nggak pernah beres, yang nggak pernah usai. Rumit hidup ini. Oke, sampai di situ aja beberapa film kartun yang udah gue kasih tahu, yang mungkin punya konspirasi yang nggak tahu lu bisa percaya apa enggak. Kalau lu nanya gue percaya apa enggak, mungkin ada beberapa yang mungkin ya apa ya, bisa sama dan bisa dibuat-buat juga, kita nggak ada yang pernah tahu ya. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Apapun itu ya, pokoknya kita menonton si kartun-kartun tersebut kayaknya menarik dan lucu-lucu dan seru-seru gitu ya kan. Jadi itu balik lagi ke diri lo masing-masing. Dan ya pokoknya kayak gitu untuk episode kali ini. Semoga episode selanjutnya naik dan ngebahas apa lagi kira-kira ya. Komentar di bawah dong. Gue ngebahas apa lagi ya, tentang apa lagi ya. Apapun itu kayak gue bakal bahas di sini, kita obrolin di sini, kayak seru ya. Kadang lebihnya sih kayak gitu guys. Jadi terima kasih udah nonton. Ya pokoknya jangan lupa di like, comment, dan di subscribe ya kan. Kayaknya gue bakal upload sih, insya Allah. Amin, doain aja. Ya semoga aktif lagi yuk. Kadang gue kangen sih kayak gini-gini. Nah si film Mickey